Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama. Apa maksud dan tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran? Maksud dari hakikat belajar dan pembelajaran adalah untuk memahami karakteristik, prinsip, dan elemen-elemen yang mendasari proses tersebut. Tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa dan menyediakan landasan bagi pengembangan strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori-teori belajar dan penerapannya. Yang pertama, behaviorisme. Teori ini menekankan pentingnya stimulus dan respon dalam pembelajaran. Menurut teori ini, individu belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku yang diamati dari lingkungan mereka. Contoh penerapannya adalah penggunaan reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman dalam mengubah perilaku siswa. Misalnya, memberikan pujian atau hadiah pada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, kognitivisme. Teori ini berfokus pada pemahaman dalam pembelajaran. Menurut teori ini, individu membangun pengetahuan mereka melalui proses mental seperti pengorganisasian, pengkodian, dan penyimpanan informasi. Contoh penerapannya adalah penggunaan strategi pengorganisasian seperti mind mapping atau membuat rangkuman untuk membantu siswa mengorganisasi dan memahami informasi secara lebih efektif. Yang ketiga, konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah hasil dari konstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman sebelumnya dan berinteraksi aktif dengan lingkungan. Menurut teori ini, siswa mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri melalui refleksi, diskusi, dan eksplorasi. Contoh penerapannya adalah penggunaan proyek atau tugas kolaboratif di mana siswa bekerja sama untuk menciptakan produk atau solusi yang mencerminkan pemahaman mereka. Yang keempat, humanisme. Teori ini menekankan pada potensi penuh individu dan kebutuhan akan pemenuhan diri dalam pembelajaran. Pendekatan ini memandang siswa sebagai individu yang unik dan kreatif dalam mencari arti dan tujuan hidup mereka. Contoh penerapannya adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri dalam pembelajaran dan mendorong penerimaan diri yang positif. Yang kelima, teori sosial kognitif. Teori ini menekankan peran penting model dan pengaruh sosial dalam pembelajaran. Menurut teori ini, individu belajar melalui pengamatan orang lain, menginternalisasi norma, nilai, dan perilaku mereka. Contoh penerapannya adalah penggunaan peran model atau mentor dalam pembelajaran. Yang ketiga, apa saja yang termasuk ke dalam kehidupan pendekatan belajar dan pembelajaran? Kemudian jelaskan. Berikut adalah beberapa hal yang termasuk dalam kehidupan pendekatan belajar dan pembelajaran beserta penjelasannya. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum merujuk pada rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, dan metode pengajaran. Pendekatan belajar dan pembelajaran mempengaruhi bagaimana kurikulum dirancang dan disusun. Hal ini mencakup pemilihan materi pembelajaran, strategi pengajaran, serta penilaian dan evaluasi. Kurikulum yang disesuaikan dengan pendekatan belajar yang efektif akan membantu mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan belajar dan pembelajaran mempengaruhi pemilihan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, peran guru. Peran guru sangat penting dalam pendekatan belajar dan pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, pemandu, dan sumber inspirasi bagi siswa. Pendekatan yang berorientasi pada siswa mendorong guru untuk lebih interaktif, mendengarkan, memahami kebutuhan siswa, dan merancang pengalaman pembelajaran yang relevan dan menarik. Yang keempat, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran mencakup fisik dan sosial tempat di mana pembelajaran berlangsung. Pendekatan pembelajaran memperhatikan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Yang kelima, teknologi pembelajaran. Perkembangan teknologi telah memberikan dampak signifikan pada pendekatan belajar dan pembelajaran. Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan akses ke informasi, mendorong interaktivitas, dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, apa maksud dari sumber belajar dan sebutkan macam-macam sumber belajar. Maksud dari sumber belajar adalah menyediakan informasi dan pengalaman yang relevan untuk memfasilitasi pemahaman dan perkembangan siswa. Berikut adalah beberapa macam sumber belajar yang umum digunakan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, buku dan materi tertulis, buku teks, referensi, jurnal, artikel, dan materi tertulis lainnya merupakan sumber belajar yang umum.
Buku dapat berisi informasi teori, konsep, dan pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, media audiovisual. Sumber belajar dari media ini dapat memperjelas konsep, memberikan contoh, atau memvisualisasikan fenomena yang kompleks. Yang ketiga, alat peraga dan model. Alat peraga fisik seperti globe, peta, model anatomi, alat-alat laboratorium, manipulatif matematika, atau peralatan ilmiah lainnya digunakan untuk membantu siswa memahami konsep dan mempraktikkan keterampilan. Yang keempat, teknologi digital. Penggunaan teknologi seperti komputer, tablet, perangkat lunak edukatif, dan internet memungkinkan akses terhadap sumber daya pembelajaran digital, video pembelajaran, e-book, simulasi interaktif, serta forum diskusi dan kolaborasi online. Yang kelima, lingkungan alam dan realitas. Lingkungan alam dan realitas sekitar dapat menjadi sumber pembelajaran yang kaya. Siswa dapat belajar dari pengamatan langsung, eksplorasi, kunjungan ke museum, laboratorium alam, atau kunjungan lapangan ke tempat-tempat yang relevan dengan topik yang dipelajari. Yang keenam, interaksi dengan orang lain. Interaksi dengan guru, teman sebaya, pakar, atau ahli dalam bidang tertentu dapat menjadi sumber belajar yang berharga. Diskusi, wawancara, atau kolaborasi dengan orang lain dapat membantu siswa memperoleh perspektif baru, pemahaman yang lebih mendalam, dan pengalaman praktis. Yang kelima, apa fungsi manajemen dalam pembelajaran, dan jelaskan refleksi penyusunan perencanaan pembelajaran menggunakan teknik atau strategi dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris di kelas 8 yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Fungsi manajemen dalam pembelajaran adalah untuk mengelola dan mengatur berbagai aspek dalam proses belajar mengajar. Untuk menyusun perencanaan pembelajaran yang efektif dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris kelas 8, berikut adalah beberapa refleksi dan strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, menganalisis kemampuan dan kebutuhan siswa dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar sebelumnya dan memahami tentang tantangan yang dihadapi siswa. Yang ketiga, menyelidiki metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi bahasa Inggris kelas 8. Selanjutnya, teknik atau strategi pembelajaran. Yang pertama, menggunakan pendekatan berpusat pada siswa seperti cooperative learning, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Yang kedua, menerapkan pengajaran berbasis proyek, di mana siswa terlibat dalam tugas atau proyek yang menantang yang memungkinkan mereka menerapkan keterampilan bahasa Inggris secara efektif. Yang ketiga, menggunakan media dan teknologi dalam pembelajaran seperti video, audio, atau platform pembelajaran daring untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam memberikan pengalaman belajar yang beragam. Yang keempat, menerapkan teknik pengajaran yang memfasilitasi pemahaman bahasa Inggris secara efektif.